Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Kembali bertemu pada channel YouTube Adi Sapriyadi Sasaki ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya, ada beberapa hal yang menyebabkan petani walet sukses ya. Yang pertama petani walet itu harus semangat, harus giat ya. Jangan mudah menyerah. Artinya pantang menyerah sebelum berhasil gitu ya. Itu aja intinya, pantang menyerah sebelum berhasil. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di samping kita harus berusaha, harus bersemangat dalam usaha budidaya walet ini, kita harus banyak bersabar ya. Kita harus banyak bersabar, karena bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita menggunakan konsultan ataupun apapun, tetapi kalau Allah yang Maha memberi rezeki belum mengizinkan, kita masih belum bisa sukses. Nah, jadi disitulah pentingnya kesabaran. Yang pertama tadi, kita harus bersemangat ya, jangan mudah menyerah. Semangat terus. Benahi terus RBW kita. Cari tahu apa kelemahan kekurangan RBW kita. Nah, sehingga dengan kita mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada di RBW kita, kita bisa melakukan perubahan ataupun perombakan terhadap RBW kita. Apa tujuan kita mengadakan perombakan atau perubahan? Tujuannya tiada lain dan tiada bukan supaya kita bisa cepat memperoleh kesuksesan di dalam usaha budidaya walet. Itu ya. Yang pertama harus tetap bersemangat, jangan patah semangat, jangan mudah menyerah. Kemudian kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu para senior kita atau para konsultan yang kita terapkan di RBW kita, nah disitulah kita pasrahkan. Kita serahkan sambil berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, serahkan semuanya kepada Sang Pemberi rezeki. Insya Allah akan ada hasilnya. Dan juga kita harus bersabar jika apa yang kita inginkan tidak cepat terkabulkan. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwa kesuksesan itu butuh proses ya. Kesuksesan itu bukan simsalabim ya. Bukan seperti orang main sulap. Burung walet itu
dia membutuhkan proses untuk mau menginap di RBW kita. Jadi kita butuh kesabaran. Jangan setelah dirombak baru seminggu 2 minggu baru kok tidak ada perubahan, tidak ada hasilnya. Yaitu waktu seminggu 2 minggu itu adalah waktu yang sangat singkat. Tidak mungkin burung walet langsung sampai 100 walet yang menginap di RBW kita. Nah, bertambah satu. Umpama sekarang kita melakukan perombakan, perubahan di RBW kita. Nanti umpama 1 minggu atau 2 minggu kita cek lagi. Ada mulai bertambah 1 atau 2 ekor umpama kotoran yang menumpuk. Itu sudah alhamdulillah. Nanti kalau sudah burung walet itu merasa enak, merasa senang di RBW kita, bukan saja 1-2 yang bertambah, bahkan nanti makin lebih banyak lagi yang akan bertambah di RBW kita. Nah, jadi kalau sudah kita usahakan dengan baik, burung walet sudah nyaman, sudah mau bertambah 1-2 ekor, itu kita harus bersabar menunggu prosesnya, rekan-rekan sekalian. Ya. Nanti lihat lagi, seminggu 2 minggu lihat, oh ada tambahannya. Nanti lagi cek lagi 2 minggu ke depan, oh ternyata ada lagi tambahan. Nah itu terus kita terus di samping itu kita harus bersyukur. Alhamdulillah ada tambahan sekalipun 1-2 ekor begitu ya. Jangan Anda anggap remeh yang 1-2 ekor itu ya. Karena nanti bisa jadi burung yang 2 ekor tadi itu dia bisa mengajak temannya untuk menginap di RBW kita. Nah, jadi kesuksesan itu sekali lagi butuh proses. Ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, inilah ya buah atau hasil daripada kesabaran, usaha dan doa. Ya. Nah, ini rekan-rekan sekalian bukan saya pamer ini ya. Ini adalah saya memberikan semangat kepada rekan-rekan sekalian bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa keberhasilan itu tidak langsung tiba-tiba, tidak langsung cash gitu ya. Perlu proses, butuh proses. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa saya itu 1 tahun itu 4 sarang yang saya dapat. Nah setelah berbagai cara upaya saya lakukan, alhamdulillah. Ini alhamdulillah sekarang ini sudah umur atau usia gedung walet saya ini berusia 2 tahun 5 bulan ya. 2 tahun 5 bulan, nanti tanggal 6 Maret ini dia berumur 2 tahun 5 bulan. Nah, pada hari Minggu yang lalu, saya alhamdulillah sempat mengambil sarang-sarang walet ini, sekalian saya membersihkan kotak-kotak nasi yang sudah terbang anaknya itu, dan juga ada bakul-bakul kecil yang sarangnya itu kurang bagus di bakul yang kecil-kecil itu. Nah, itu bahkan bakulnya itu bisa mengerucut kalau dia membuat di sudut, beda dengan bakul yang besar. Nah itu yang saya bersihkan, kurangi satu persatu ya, 1 kurangi 2, mana yang sudah terbang anaknya ambil. Nah ini kok hasil daripada pembersihan kotak-kotak nasi dan juga yang sudah normal sarangnya ya. Nah ini ya. Nah kemarin saya mengambil, ini rinciannya adalah di lantai pertama, lantai paling bawah saya mengambil yang sudah terbang anaknya dan yang sudah kosong. Nah itu saya mengambil 18 keping ya. Kemudian di lantai 2 saya naik lagi mengambil 27 keping. Kemudian lantai 3 saya mengambil 26 keping. Karena di situ masih banyak yang bertelur, yang anaknya belum terbang. Nah kemudian di lantai 4 saya mengambil 37 sarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah hasil daripada kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, ini hasilnya ya. Ini kurang lebih ada 2 bulan saya belum pernah ngambil kemarin.
rencananya ini belum rencananya sebenarnya belum waktunya mengambil, tunggu sebulan 2 bulan lagi, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya, ada kebutuhan mendadak keluarga, jadi saya ambil. Nah, jadi ini jumlah daripada sarang yang saya ambil pada hari Minggu itu adalah jumlah 108 keping. Nah, ternyata setelah ditimbang pada hari Minggu kemarin itu, kalau tidak salah hari Senin, ya, itu setelah ditimbang ternyata alhamdulillah bisa mencapai 8 on, kurang sedikit, ya. 8 on kurang sedikit. Adapun mengenai harga kemarin, alhamdulillah ya, sekalipun belum begitu tinggi harganya, saya mendapat harga 9.500.000, artinya per kilo. Nah, jadi yang 8 on kurang 8 gram, ya. 8 on kurang 8 gram itu harganya 7.520.000, kurang lebih segitu harganya. Ya, alhamdulillah. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah, jadi itulah perlunya kita berusaha dan bersabar. Rekan-rekan sekalian, kita harus banyak bersabar, ya. Tidak mungkin langsung kita mendapat 1 kilo dalam waktu 1 tahun, ya. Tidak mungkin, nah, kecuali mungkin ada daerah-daerah tertentu yang populasi waletnya sangat banyak dan juga tidak ada saingan di situ. Nah, itu bisa jadi sekilo dalam 1 tahun. Tetapi bagi kita yang para pemula ini, ya, kalau kita sudah dapat 2 on, 3 on, 4 on, alhamdulillah sudah bersyukur, ya. Nah, itulah rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nah, inilah dia sarangnya yang sudah saya ambil. Alhamdulillah, sekarang ini sudah mungkin tinggal beberapa biji saja yang ada kotak nasi, sisanya, ya. Sisanya yang sekian ratus saya pasang kemarin itu semuanya sudah saya ambil, saya buka. Nah, itu sebagai pancingan di awal saja. Nah, kalau sudah bersarang di situ kita ambil, insya Allah dia akan tetap nanti membuat sarang di sirip situ. Nah, itulah. Jadi perlunya pemancingan di awal permulaan kita mengonkan RBW ini. Nah, jadi sekali lagi saya sarankan, khususnya mungkin bagi para rekan-rekan yang mau membangun atau yang belum on, yang baru mulai on, ya, ini saya sarankan supaya perbanyak pasang pancingan, baik itu berupa besek, bakul, atau siripnya berbentuk kotak-kotak, ataupun yang menggunakan kotak nasi styrofoam. Nah, jadi kotak nasi styrofoam itu sangat efektif, sangat ampuh, ya. Sudah saya buktikan. Dan juga ada beberapa rekan-rekan saya yang saya coba kasih solusi, kasih saran seperti itu, mereka menerapkan seperti itu, alhamdulillah, rata-rata baik, cepat juga, ya, bilangnya. Nah, itulah, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mencoba, silahkan boleh dicoba, ya, untuk menggunakan styrofoam gabus yang berbentuk sarang ataupun kotak nasi styrofoam itu. Nah, jadi itu adalah usaha kita, itu adalah ikhtiar kita untuk memancing walet. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, nah, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, inilah hasilnya, ya, menjadi konsultan di RBW sendiri. Nah, tanpa membayar orang, mulai dari awal itu, mulai dari pemasangan Twitter sampai masang segala-galanya. Nah, itu benahi sendiri, ya. Nah, kalau awal pembangunan ada rekan-rekan, saya sifatnya gotong royong saja untuk membangun gedung ini. Sekarang alhamdulillah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, jangan takut mencoba, ya. Jangan takut mencoba hal-hal yang baru di RBW kita. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya apakah bagus atau tidak. Nah, setelah kita mencoba, kalau tidak bagus, kita pakai cara yang lain. Nah, jangan takut mencoba, ya. Cobalah, insya Allah nanti akan
akan tahu hasilnya. Nah ini saudara-saudara sekalian, saya ini melakukannya mencoba terus mencoba, mencoba dan akhirnya berhasil. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ini sebagai motivasi saja kepada rekan-rekan sekalian yang masih belum berhasil, yang masih galau, tetap bersemangat ya. Tetap bersemangat, pertahankan, usahakan RBW kita, cari solusinya. Tanya kepada teman-teman yang sudah ahlinya atau yang sudah berpengalaman. Insya Allah pada saatnya nanti kita akan menikmati kesuksesan. Dulu saya juga memang ya Allah ya Rabbi kapan mendapat sarang yang banyak. Nah begitu terus pikiran kita, jadi galaunya bertambah terus. Nah jadi kalau sudah kayak gini alhamdulillah kan sudah nikmat kita ya. Hilang galau yang bertahun-tahun itu. Nah jadi hasil itu sesuai dengan usaha kita. Kalau kita tidak mau berusaha ya segitulah hasil RBW kita. Nah itulah rekan-rekan sekalian. Jadi RBW ini kita bangun, kita harus rawat dan pelihara. Bukan kita biarkan saja begitu. Umpama sudah banyak burungnya, umpama ada 50 ekor, biarkan aja gitu. Nanti itu bakalan tidak akan berkembang. Nah kita harus terus apa yang perlu kita usahakan supaya dia bertambah terus yang menginap. Nah itu caranya. Rekan-rekan sekalian berbahagia. Demikian sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya menyinggung perasaan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.